Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Caca. Insya Allah tahun ini Bunda diamanatkan kembali untuk mengajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Biasanya di sekolah kita belajar di lab komputer ya. Tapi dengan keadaan seperti saat ini kita belajar di rumah dulu. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena Bunda akan mengirimkan video pembelajaran agar teman-teman bisa belajar di rumah. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan materi yang Bunda berikan. So, selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman sehat semua ya. Oke deh, kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi bersama Bunda Caca. Nah, pada bab 1 kita akan membahas melakukan perhitungan sederhana, mengedit video, dan membuat GIF animasi. Kita mulai dari subbab yang pertama dulu ya, yaitu mengenal program pengolah angka. Jadi, program pengolah angka adalah program yang digunakan untuk menyusun dan mengkombinasikan data-data yang digunakan untuk melakukan perhitungan, membuat grafik, dan melakukan analisis. Berikut ini adalah contoh program pengolah angka. Ada Microsoft Excel dan juga OpenOffice Calc. Nah, di sini ada dua jenis icon Microsoft Excel. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir. Kok ini beda bun? Iya, karena ini adalah berbeda versi Microsoft Excel-nya aja, tapi fungsinya sama. Seperti itu. Lanjut. Manfaat program pengolah angka itu banyak banget teman-teman. Yang pertama, kita bisa terbantu karena Excel ini bisa melakukan perhitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Nah, untuk pembeli juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengolah angka dalam menghitung uang. Untuk guru dapat membantu mengolah angka untuk menghitung nilai. Untuk pembisnis dapat membantu mengolah angka untuk menghitung keuntungan dan kerugian suatu perusahaan. Jadi sangat bermanfaat banget ya program ini. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi suatu perintah. Nah, tadi kan sudah kita sempat bahas ya, ada baris dan kolom. Nah, semua data yang ditampilkan pada Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Apa sih kolom, apa sih baris? Ayo kita ingat lagi sama-sama. Baris atau row dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi yang ke bawah ini disebut baris. Sedangkan kolom dilambangkan dengan huruf atau abjad, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Yang ke samping disebut kolom, yang ke bawah disebut baris. Lanjut, selain kolom dan baris, kita juga harus tahu tentang sel. Sel adalah area perpotongan antara baris dan kolom. Seperti ini contohnya nih, ini ada teks halo. Nah, teks halo di atas itu berada di sel B3. Bun, kenapa B3 ya? Iya, karena ada di kolom B dan baris ketiga. Makanya disebut sel B3. Seperti itu. Nah, lanjut. Ada juga range. Range artinya sekumpulan sel yang terseleksi. Nah, contohnya nih. Bunda udah menseleksi range dari D4 sampai F6. D4 artinya kolom D baris 4 sampai F6. Kolom F baris 6.
Lanjut. Dalam Microsoft Excel terdapat juga formula. Apa sih formula? Jadi formula adalah sekumpulan ekspresi yang dimuat dalam suatu sel di mana ekspresi tersebut dapat melakukan perhitungan matematika terdapat terhadap data sel lainnya dengan menggunakan rumus Excel yang secara fundamental disebut fungsi atau function. Nah, ada satu hal yang sangat penting dalam Microsoft Excel untuk mengetik rumusnya atau formula atau functionnya, kita harus menggunakan sama dengan. Nih seperti ini. Kalau kita tidak pakai sama dengan, maka hasilnya tidak akan sesuai. Nah, di sini ada jenis-jenis simbol atau operator dalam Excel. Tanda tambah artinya penjumlahan, tanda kurang artinya pengurangan, bintang artinya perkalian, garis miring artinya pembagian, dan lain-lain. Nah, simbol-simbol ini harus teman-teman pahami ya. Biasanya ini sangat sering kita gunakan di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan belajar salah satu formula yaitu sum. Nah, di sini di atas, di menu bar atas ada formula. Kita klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Di pilihan auto sum ada sum. Nah, sum berfungsi untuk menghitung keseluruhan jumlah nilai dalam suatu range, kolom ataupun row. Jadi intinya sum ini digunakan ketika kita ingin menjumlahkan suatu nilai atau angka-angka. Pokoknya sum itu untuk jumlah seperti itu, karena sum itu singkatan dari summary atau jumlah seperti itu, atau ringkasan. Semuanya nih kita jumlah gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan praktik halaman 4 sampai 6. Jadi teman-teman siap-siap dibuka laptopnya, dibuka Microsoft Excel-nya, lalu dibuka juga buku cetaknya. Oke, siap ya? Jangan di skip ya teman-teman, karena Bunda akan menjelaskan bagaimana praktek hari ini. Oke, semangat! Udah siap untuk praktek TIK yang pertama ini? Yuk kita siapkan buku cetak, dibuka halaman 4 sampai halaman 6. Lalu siapkan komputer atau laptop masing-masing yang sudah dibuka Microsoft Excel-nya. Nah, kalau sudah dibuka Microsoft Excel-nya, teman-teman silahkan ketik seperti yang ada di layar dan juga bisa melihat di buku cetak masing-masing karena yang Bunda ketik ini juga sesuai dengan yang di buku cetak. Yuk kita ketik dulu. Kalau teman-teman belum mengetiknya, silahkan di pause dulu video ini, lalu nanti di play lagi ketika sudah selesai mengetiknya dan simak dan dilanjutkan disimak. Nah, sekarang untuk yang sudah selesai, dengarkan kembali ya. Ayo kita fokus. Nah, sekarang kita akan menghitung total harga dari alat-alat tulis yang akan kita beli dari toko alat tulis Dora. Nah, pertama, kita akan menghitung berapakah harga pensil dengan jumlah barang 5, harga satuan 2.000. Berarti bagaimana caranya ya? Secara logika ini pasti dikali, ya kan? Nah, yang pertama yang kita ketik adalah sama dengan, karena sama dengan adalah simbol yang sangat penting dan utama yang harus ada di Microsoft Excel untuk perumusan. Nah, sama dengan, kita klik dulu harga satuannya. Ini diklik aja teman-teman, klik seperti itu, dia otomatis B4. Kenapa B4? Iya karena kolom B dan baris keempat. Lalu dikali itu tandanya bintang. Nah seperti itu, dikali itu shift lalu tekan angka 8 secara bersamaan. Terus klik lagi C4. Nah C4 artinya jumlah barangnya 5. Kalau sudah tekan enter. Nah cepat kan? Kenapa bisa 10.000? Iya, karena harga pensilnya 2.000 dikali 5, jadi 10.000 seperti itu ya. Lanjut. Harga pulpen ya, caranya sama dengan. Lalu ini kita klik harga satuannya, kolom harga satuan pulpen, kita klik. Dikali shift angka 8 atau angka bintang atau simbol bintang. Lalu klik lagi jumlah barangnya. Klik. Kalau sudah, tekan enter. Selamat mencoba ya teman-teman. Ayo dicoba. Gimana teman-teman? Sudah selesaikah mencobanya?
Nah, Bunda punya cara cepat nih teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Selain menggunakan mengetik langsung sama dengan, terus pilih selnya seperti itu, ada cara cepatnya. Caranya, teman-teman klik dulu sel yang atasnya, yang rumusnya sama ya, yang formulanya sama. Lalu di sebelah sini ada kotak nih, ada kotak kecil hijau. Sampai muncul tanda panah, teman-teman drag atau tarik ke bawah. Sehingga hasilnya sama. Tapi ini dengan catatan ya teman-teman, kalau teman-teman semua menggunakan rumus atau formula yang sama, bisa menggunakan cara seperti ini. Ini cara cepatnya. Bunda ulangin ya. Nah, tadi kan masih kosong seperti ini. Caranya, kita arahkan dulu kursornya ke rumus yang sebelumnya atau di atasnya. Lalu di kotak kecil ini kita turunkan. Diklik tapi jangan dilepas ya. Jadi di drag and drop, ditahan, ditekan dan ditahan sampai ke batas sel yang kita inginkan. Nah, cepat kan? Jadi tidak perlu mengetik satu persatu. Nah, boleh juga sih mengetik satu persatu, cuma kan mungkin lebih lama ya. Nah, kalau mau cara cepatnya seperti ini. Tinggal di drag and drop, tapi dengan catatan semua rumusnya harus sama. Sampai sini bisa? Oke. Sudah selesai menghitung total harga yang harus kita bayarkan. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjutkan untuk jumlah biaya. Dari keseluruhan alat tulis ini kita jumlah semua, kita hitung. Caranya sama dengan, terus tadi kita sudah belajar sum ya atau sum. Nah, ketik SUM, lalu buka kurung, klik sel yang sel pensil ini, klik, lalu kita turunkan ke bawah, kita seleksi semua yang mau kita jumlah. Hap. Nah, ini D4 D10 kenapa? Iya, karena kolom D baris 4 sampai kolom D baris ke-10 ini akan kita jumlahkan. Kalau sudah, kita pencet tutup kurung dan enter. Nah, jadi deh, jumlah biaya yang harus kita keluarkan adalah 114.000. Gimana teman-teman? Bisa? Oke, kalau belum, Bunda ulangin sekali lagi ya. Caranya untuk menghitung jumlah biaya adalah sama dengan, lalu sum, buka kurung, pilih sel yang ingin dijumlah, kita drag and drop nih, yang kotak kecil biru ini di sini nih, kita tekan dan tahan sampai bawah. Kalau sudah, tekan shift lalu 0 untuk tutup kurung dan enter. Walah, jadi deh. Kita tahu kan berapa jumlah biaya yang harus kita keluarkan. Bun, ada cara cepatnya nggak Bun? Wah, tentu ada dong kalau untuk summary ya, untuk jumlah. Nah, untuk cara cepatnya Bunda akan kasih tahu. Di sini ada menu bar formula. Lalu kita pilih auto sum. Lalu pencet sum. Nah, di sini udah otomatis nih langsung ke select, ya kan? Tanpa harus kita ketik, tanpa harus kita drag and drop. Udah tersedia semua, D4, D11. Tapi ini kan sampai D11 ya. Kita rapikan sedikit. Biar sampai D10. Cara ngerapikannya, tekan seleksi dulu. Atau bisa kita ketik aja D10. Seperti itu, dia langsung otomatis ke seleksi. Kalau sudah, tekan enter. Sama kan caranya, mau pakai menu bar yang di sini, formula menu bar, atau diketik langsung, sama saja jumlahnya. Nah, lanjut ya, kita ke pembayaran. Di sini ada pembayaran. Misalnya kita punya uang 200.000. Nah, berapakah kembaliannya? Caranya berarti gimana? Uang yang kita punya dikurangi dengan jumlah biaya yang harus kita keluarkan, ya kan? Nah, berarti caranya sama dengan klik sel pembayaran kita atau uang yang kita punya, klik min artinya dikurang, lalu klik sel berapa jumlah yang harus kita bayarkan. Nah, ingat ya, D13, D12 jangan bingung kenapa? Karena D13 itu adalah sel D13 itu D-nya kolom, 13-nya baris atau row. Kalau sudah, di enter. Nah, ternyata kembaliannya 85.600 nih. Kalau uang kita 200.000. Coba kita cek, kalau uang kita 130.000 gimana?
Nah, dia langsung otomatis keganti, kembaliannya 15.600. Kita cek lagi yang lain ya. Apakah benar nih rumusnya bisa dipakai? Misalnya kita punya uang 160, belanjanya 114.400. Nah, kembaliannya segitu. Teman-teman, bisa kan? Nah, cukup sekian praktek kita hari ini. Teman-teman silakan di rumah dikerjakan ya. Sama seperti apa yang sudah Bunda kerjakan, sudah Bunda ajari. Teman-teman praktekkan di rumah. Kalau teman-teman dirasa kurang paham, teman-teman silakan hubungi Bunda boleh. Atau teman-teman simak lagi videonya, di play lagi, diperhatikan lagi. Oke. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan, disimpan atau di save dengan penulisan nama lengkap kalian _kelas _latihan 1. Contohnya seperti ini. Nah, hasilnya kirim file Excel yang sudah kamu buat ke WA Bunda, ke nomor WhatsApp Bunda, atau videokan secara singkat saja ketika proses kalian mengerjakan dan ketika selesai. Jadi bisa pilih 2 cara pengiriman kegiatan hari ini. Yang pertama, kirim filenya atau videokan secara singkat. Intinya Bunda ingin melihat proses teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa dipraktikkan ya halaman 4 sampai 6. Thank you for watching. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye.